semuanya, hari ini bersama saya Coisti Wulan Maheswari, salah satu pembina OSIS di SMA Negeri 2 Mengui, akan ngobrol-ngobrol bersama mengenai bagaimana pembelajaran online bagi kalian kelas 10 baru yang baru saja bergabung bersama kami di SMA Negeri 2 Mengui. Oke, sebelum kita masuk kepada tips-tips ataupun pembahasan mengenai pembelajaran online, saya ingin membahas dulu pertama adalah ucapan selamat datang dulu nih buat kalian semua yang baru bergabung di SMA Negeri 2 Mengui. Percayalah, Anda ada di tempat yang tepat. Karena SMA Negeri 2 Mengui adalah tempat di mana banyak sekali dari potensi yang menunggu untuk berkembang. Nah, kalian termasuk generasi yang unik karena kalian dipertemukan secara online, bergabung secara online, bahkan MPLS secara online. Berikutnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara mengenal teman-teman nih kalau seandainya semuanya online seperti ini. Apalagi kira-kira kita akan seperti ini sampai bulan Desember perkiraannya. Bagaimana cara kita menjalin sebuah komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman? Berikut saya akan berikan tips-tipsnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tips-tips yang penting yang kalian harus aplikasikan saat menjalin hubungan bersama teman-teman secara online. Secara online artinya kalian akan berkomunikasi dalam sebuah grup dan berkomunikasi juga secara chat pribadi. Di MPLS virtual kemarin kita punya 2 buah grup, Telegram dan juga WhatsApp. Telegram ini gabungan bersama teman-teman seluruh angkatan dan yang WhatsApp adalah per kelompok. Nah, yang pertama kalian harus tahu adalah etika dalam berkomunikasi secara online. Langkah yang pertama, jangan dibiasakan menggunakan kata P untuk memulai sebuah percakapan, apalagi dengan orang yang lebih tua. Apalagi itu guru kalian. Jadi biasakan mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian nama, lalu berikutnya sampaikan apa permasalahan kalian. Berikutnya sama teman gimana Bu? Boleh nggak kita pakai PP dulu? Itu juga nggak nyaman, nggak bagus. Jangan lagi mengulangi kebiasaan waktu kan SMP ke SMA. SMA itu artinya kalian sudah lebih dewasa. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang sama tapi dengan bahasa yang lebih santai. Nah, tips yang kedua adalah jangan SKSD. Mungkin saja ada teman-teman kalian yang dalam satu SMP, tapi mungkin juga ada teman-teman baru nih dari SMP-SMP lain. Jadi jangan dibiasakan kayak bertemannya udah deket, padahal baru kenal. Jadi biasakan menggunakan kata-kata yang simple aja, apalagi dengan lawan jenis, supaya tidak ada miskomunikasi atau membuat lawan jenis tidak nyaman. Berbahasalah yang baik dan sewajarnya. Nanti perlahan-lahan setelah bertemannya sudah cukup lama, akan akrab sendiri, jadi nggak perlu SKSD. Nah, tips yang ketiga adalah karena kalian tergabung dalam sebuah grup, entah itu Telegram, entah itu WhatsApp, saya ulangi, jangan mengirimkan sesuatu, video, foto yang tidak berkaitan dengan grup itu sendiri. Karena itu pertama bisa bikin memori penuh, dan yang kedua mengganggu, jadinya informasi-informasi pentingnya terlewat semua. Nah, kalau kalian mau seru-seruan sama teman-teman, mending chat pribadi aja, jangan di grup ya. Oke, itu tadi adalah tips-tips bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman secara online. Berikutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana jalannya pembelajaran online di SMA Negeri 2 Mengui. Seperti yang kalian ketahui, kita sepertinya akan belajar dari rumah atau singkatannya adalah BDR, itu mungkin hingga bulan Desember. Itu berarti 1 semester kemungkinannya Anda akan belajar dari rumah di depan laptop ataupun di depan handphone saja. Bagaimana tips-tipsnya menangani pembelajaran seperti itu? Nah, sekarang saya akan paparkan satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, saya paparkan dulu apa-apa aja nih aplikasi yang dipakai di SMA 2 Mengui untuk pembelajaran online atau belajar dari rumah. Ingat ya, BDR, belajar dari rumah. Sebelumnya ada yang salah nanti, daring itu sama dengan online. Jadi bacaannya bukan daring tapi daring. Itu artinya online. Jadi ketika nanti guru menyebutkan pembelajaran daring, itu artinya adalah pembelajaran online. Nah, yang pertama, aplikasi yang paling sering digunakan oleh guru-guru kalian adalah Google Classroom. Itu hampir semua guru menggunakannya. Berikutnya yang kedua, untuk meeting atau untuk bertemu secara virtual, kita menggunakan yang sama dengan yang kalian gunakan waktu MPLS kemarin, yaitu Zoom Meeting. Nah, berikutnya untuk ulangan kita punya nih aplikasi sendiri di SMA 2 Mengui, namanya CBT SMA Negeri 2 Mengui. Ini digunakan untuk ulangan harian ataupun ulangan tengah semester. Jadi 3 ini wajib diinstalkan di laptop kalian ataupun di handphone kalian.
Nah, tadi kan sudah tahu nih apa-apa aja aplikasinya. Sekarang kita masuk ke tips-tipsnya pembelajaran secara online. Yang pertama, kuotanya harus isi. Jadi jangan ngeles bilang nggak ada kuota. Karena kita belajar dari rumah, kamu kan nggak pakai bensin ke sekolahnya. Berarti sekarang alihkan dana bensin itu kepada dana kuota. Jadi pastikan kuota kalian selalu isi. Yang berikutnya adalah jangan leha-leha di rumah, karena nanti akan ada jadwal yang menyusul kepada kalian masing-masing. Kalian tinggal lihat jadwalnya jam berapa kelas akan dimulai. Dan yang ketiga, jangan pernah bilang tidak aktif di grup. Selalu buka grupnya, grup kelas, grup apapun itu. Dan pastikan kalian sudah terdaftar di semua Google Classroom, di semua mata pelajaran. Kalau ada masalah, jangan lupa chat pribadi kepada guru yang bersangkutan. Jadi nggak ada gunanya ribut di grup atau ribut di sosial media. Langsung masuk dan sampaikan kepada guru kelas kalian apa permasalahannya. Nah, itu tadi adalah tips-tips tentang pembelajaran online. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan apa saja yang kita lakukan di sekolah. Dulu ketika belum pandemi ada banyak sekali kegiatan di sekolah kita. Ada PWS, ada lomba-lomba, ada pembukaan stand, makanan, kuliner, semuanya ada. Cuman sekarang karena kita dalam fase pandemi seperti ini, kegiatan tersebut diganti menjadi kegiatan yang online. Kalau kalian bisa scrolling di YouTube kami, ada banyak sekali kegiatan yang kami lakukan dari bulan Maret kemarin. Salah satunya adalah berlomba online dalam rangka Hari Kartini. Jadi, meskipun siswa tidak belajar di sekolah, semua kegiatan masih bisa kami lakukan. Kira-kira siapa nih yang menggerakkan semuanya? Nah, ini adalah orang-orang yang tergabung dalam organisasi sekolah, yaitu OSIS. Mereka-mereka inilah yang bergerak di belakang layar, mengadakan semua kegiatan secara online. Mereka lah yang menyiapkan waktu, menyiapkan konsep, dan langsung mengeksekusi semua rencana-rencananya. Nah, apa itu OSIS? OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Apa peran-perannya? Banyak sekali. Peran OSIS di sekolah sangat penting. Salah satunya ya tadi itu, menggerakkan dan melaksanakan sebuah kegiatan di sekolah, baik itu secara offline maupun secara online. Nah, berikut ini saya akan menayangkan bagaimana testimoni dari mereka-mereka yang sudah menjadi OSIS, baik dari 2 tahun yang lalu dan tahun lalu. Harapan kami berikutnya, Anda yang di rumah kelas 10 baru bisa bergabung bersama kami dalam komunitas OSIS Wisma. Halo semua, perkenalkan nama saya Niko Mangatia Putri Nadi. Saya sudah menjalani 2 masa periode. Yang pertama itu menjadi sekretaris 2 dan yang kedua menjadi sekretaris 1. Kesan saya selama menjabat sebagai sekretaris 1 dalam OSIS SMA Negeri 2 Mengui. Yang pertama saya mendapatkan banyak pengalaman yang saya alami di OSIS, terutama dalam membidangi sekretaris, yaitu membuat data dari awal merencanakan kegiatan sampai di akhir kegiatan. Kemudian yang saya alami di OSIS, pastinya saya merasa lelah, capek, dan terlalu banyak menghabiskan waktu hingga bergadang sampai pagi. Itu pun yang saya dapatkan banyak sekali, dari belajar dari awal, dari nggak tahu Excel, Word, hingga sekarang mengetahuinya. Semua lelahnya saya, capeknya saya sudah terbayarkan semua setelah saya melihat kemampuan diri saya sendiri. Itu juga yang dilakukan oleh semua teman-teman dalam pengurusan OSIS ini yang disebut dengan jiwa korsa. Kami semua dalam kepengurusan OSIS diajarkan jiwa korsa. Nah, jiwa korsa ini di mana 1 kerja semua kerja, 1 makan semua makan, dan 1 istirahat semua harus istirahat. Pesan saya untuk semua adik kelas 10, marilah bergabung dengan kami dalam pengurusan OSIS SMA Negeri 2 Mengui, dan kalian akan mendapatkan banyak pengalaman dalam kegiatan di SMA Negeri 2 Mengui ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Detmika Araya Indrajati. Di sini saya baru memasuki 1 periode dalam kepengurusan OSIS, dan di sini saya menjabat sebagai Bendahara 2 OSIS SMA Negeri 2 Mengui. Kesan yang saya dapatkan selama mengikuti kepengurusan OSIS di SMA Negeri 2 Mengui ini yaitu salah satunya saya lebih pintar dalam hal membagi waktu, dan di sini saya juga termasuk dalam tim pembuat konten YouTube di SMA Negeri 2 Mengui, dan dari hal itu saya menjadi lebih pintar dalam hal mengedit video,
mengambil gambar, dan lebih pintar dalam menjalin komunikasi dengan banyak orang. Dan di sini saya juga mengerti arti dari jiwa korsa, yang dimana ketika salah satu OSIS itu mengambil pekerjaan, di situ saya juga harus membantu OSIS tersebut. Ketika salah satu teman OSIS merasa lelah, merasa capek, di situ semua teman OSIS yang lainnya harus beristirahat secara bersama-sama. Dan di sini saya juga mendapatkan arti dari kesetia kawanan. Nah, pesan yang saya sampaikan untuk adik-adik sekalian, ayo segera bergabung dengan kakak di kepengurusan OSIS SMA Negeri 2 Mungui. Tentunya di sini kalian akan mendapatkan banyak hal, banyak pengalaman baru, yang dimana kalian itu sebelumnya belum mengerti, setelah mengikuti OSIS, mendapatkan hal-hal baru yang seru dan tentunya bermanfaat bagi kalian. Itu kesan dan pesan kakak. Terima kasih. Hai semuanya, saya Belinda Putri Teresia. Saya telah menjabat di pengurusan OSIS yaitu 2 periode. Periode pertama saya menjadi anggota Sekbid 8 dan periode kedua saya menjabat sebagai koordinator Sekbid 5. Hal yang saya dapatkan dari saya mengikuti organisasi OSIS ini, yang pertama saya bisa lebih baik mengatur waktu, yang kedua saya bisa mengatur orang, dan yang ketiga gara-gara konten YouTube ini saya bisa belajar menjadi host dan tentunya belajar berbicara di depan umum. Untuk adik-adik, yuk ikutan gabung di dalam kepengurusan OSIS. Tentunya kalian akan dapat manfaat di sana yang akan berguna nantinya. Terima kasih, bye-bye. Nah, itu tadi adalah beberapa testimonial dari anggota-anggota komunitas OSIS SMA Negeri 2 Mengui. Sebenarnya anggotanya ada 34, tapi yang kita ambil hari ini hanya 3 orang saja. Semuanya positif dan semuanya menampilkan banyak sekali kelebihan-kelebihan ikut bersama dengan OSIS. Nah, tadi itu beberapa kali saya mendengar kata-kata korsa. Apa itu jiwa korsa? Keuntungan menjadi seorang OSIS adalah Anda diminta atau Anda dikelompokkan bersama orang-orang yang harus Anda jaga. Harus bersama-sama dalam mengambil pekerjaan, mempertanggungjawabkan pekerjaan bersama-sama, kerjasama tim, dan lain sebagainya. Itu yang disebut jiwa korsa, komando satu rasa. Artinya, kalau Anda dimarahi, berarti seluruh tim dimarahin. Kalau Anda satu orang bekerja, maka semua orang ikut bekerja. Jadi dalam OSIS ini Anda akan diajarkan bagaimana bekerjasama dengan tim yang baik, kemudian berkomunikasi yang baik, mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Anda. Ini semua akan menjadi modal yang sangat baik ketika Anda nantinya bekerja ataupun kuliah. Karena semuanya akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Nah, itu tadi beberapa pembahasan dari saya. Yang pertama ada tips dan trik bagaimana berkenalan secara online. Yang kedua mengenai pembelajaran daring. Dan yang ketiga mengenai serunya jadi OSIS. Harapan saya setelah melihat semua tayangan tadi, yang pertama kalian jadi semangat untuk BDR, yang kedua kalian jadi semangat menjalin pertemanan baru secara online, dan yang ketiga kalian sudah mulai memutuskan kayaknya seru nih gabung bersama dengan OSIS. Sampai ketemu dalam tayangan berikutnya, nanti kita ketemu lagi, dan saya harap saya juga bertemu dengan kalian dalam organisasi OSIS Dwisma. Bye-bye. Action. Halo, selamat datang kembali. Nah, sebelum kita masuk ke tips-tips, sekarang saya mau foto-foto dulu nih. Paparkan. Semua kegiatan tersebut bisa berjalan karena adanya sangat jelas. Halo semua, perkenalkan nama saya Niko Melati Putri Nadi. Saya di periode dong.